Salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulim minhu fi alani Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختلطني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن فتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah Al-Hamidiyah, siang ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji bersama pengasuh kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Ini adalah ngasuh yang ke-9 ya. Betul ya, yang ke-9 kitab Bidayatul Hidayah yang
disertai dengan pembacaan penjelasannya kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang dan juga untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah yang menjadi wasilah, menjadi sebab kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dengan mendoakan para almarhum, para ulama yang sudah mendahului kita mewarisi ilmunya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilati wa khususan ila muallif bidayatul hidayah hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali nafa'anallahu wa ta'ala bi wa bi ulumihi wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nafa'anallahu ta'ala bi wa bi ulumihi amin wa khususan ila ruhi muassisah dalam mahal Kiai Haji Ahmad Syekhu anallahu yaghfiru dzunuba wa yuthabbitu wa yudha'ifu hasanatihi. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jemaah Hamidiyah mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya. Di Zoom sudah hadir berapa nomor nih, berapa orang nih? 56, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan masing-masing kegiatannya mungkin yang di Zoom ya, sambil melaksanakan hal-hal yang mungkin dilaksanakan, kita mendengarkan mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi di dalam dua kitab ini. Juga terima kasih buat para ustadzah yang sudah hadir langsung. Kita harapannya sih ke depan ruangannya lebih besar dan yang hadir ya tidak hanya para pembina, jadi betul-betul majelisnya itu terasa betul seperti di pesantren yang sudah tidak ada lagi batasan pandemi ya. Mudah-mudahan semester depan ya kita bisa lebih baik lagi dari sekarang, amin. Nah, itu harapan kita semuanya. Baik, kita lanjutkan sekarang kitab Bidayatul Hidayah halaman 12. Halaman 12. As-Saffah As-Tsani Asyar. Kita akan masuk pada babu adabi dukhulil khala. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang etika bangun tidur dan etika berpakaian ketika bangun tidur. Yang pertama, saya ingatkan lagi, mari kita niatkan taklim ini untuk merawat ilmu kita. Tentu kita pengetahuan umumnya mungkin sudah tahu ya. Nah, tetapi terus kita rawat, kita jaga, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini membaca kitab gundul bagi yang pegang kitabnya, maka mari kita niatkan untuk menyegarkan kembali keahlian kita, ilmu kita dalam membaca Arab gundul, menerapkan nahwu sorofnya gitu ya. Apakah dibaca dhammah, fathah, kasrah, jazm dan seterusnya. Nah, itu juga penting untuk kita terus rawat di dalam pengetahuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, babu adabi dukhulil khala'i. Bab ini menjelaskan etika masuk kamar mandi. Al-khala itu bisa WC, bisa kamar mandi. Kalau dilengkapi itu sebetulnya hadza babu adabi dukhulil khala. Jadi mubtadanya dibuang. Hadza, jadi ini babu, itu adalah bab tentang etika. Dukhul itu masuk, al-khala itu
kamar mandi. Wa ma ma'ahu, kata Syekh Nawawi, jadi dan segala hal yang terkait dengan etika masuk ke kamar mandi itu. Fa idza qasadta, maka apabila engkau bermaksud baital ma'i, untuk masuk ke rumah air, kalau harfiahnya begitu ya, bait kan rumah kan, nggak apa-apa diterjemahkan ya bait ya rumah, alma itu air, baital ma'i. Tapi yang dimaksud baital ma'i itu adalah dijelaskan oleh Imam Nawawi itu makanu qada'il hajah min baulin wa ghaid gitu. Ternyata ada istilah yang menarik juga ini, baitul ma'i, bukan baitul mal ya, baitul ma'. Itu tempat buang hajat, baik buang air kecil maupun besar, itu disebutnya itu dalam literatur kitab ini baitul ma'. Berarti kalau kita ngasih nama kamar mandi santri ini bisa juga ya, tulis baitul ma', bukan hammam. Kalau di Gontor hammam ya, atau di mana? Ya, hammam ya, al-hammam. Ya memang biasa kan, hammam ya memang. Baitul ma'. Fa idza qasadta, maka apabila engkau bermaksud baital ma'i untuk masuk ke kamar mandi, liqada'il hajati, untuk memenuhi hajat, qada'il hajat, faqaddim. Faqaddim, maka hendaklah engkau mendahulukan fid dukhuli, dalam masuk ke kamar mandi itu, rijlaka, ini maf'ul bih dari faqaddim. Faqaddim, maka hendaklah engkau mendahulukan fid dukhuli, ketika masuk itu, rijlaka, kakimu al yusra, yang kiri. Gitu. Apakah mau qada'il hajat saja? La au ghairihi. Kalau selain untuk qada'ul hajat juga, kalau masuk ke kamar mandi, misalnya tidak untuk buang air, tidak untuk mandi, tidak masuk, tetap itu qaddim rijlakal yusra, dahulukan kaki kiri. Gitu. Ya gimana, saya sudah tidak punya kaki kiri karena mungkin sudah diamputansi pakai tongkat, au badalaha, atau pengganti kaki kiri itu, lau kutiat, kalau seandainya kakinya itu ada musibah gitu, udah pakai tongkat gitu ya, kaki kirinya sudah tidak ada, diganti oleh tongkat. Maka yang didahulukan masuk kamar mandi itu tongkatnya itu. Tongkatnya gitu. Detil sekali. Kitab kuning itu memang detil ya. Manual, ini manual kan, petunjuk. Bagaimana kalau keluarnya? Wafil khuruji, dan ketika keluarnya, wawunya itu atof kemana? Coba kira-kira. Faqaddim fid dukhuli fid dukhuli wa fil khuruji. Wa fil khuruji ay faqaddim fil wa fil khuruji, atau waqaddim fil khuruji. Wawunya itu ke qaddim ya, fid dukhul kan, fid dukhul wal khuruj ya. Wa fil khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi itu, dahulukan rijlaka, kakimu al yumna, yang kanan. Apakah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar itu ketika masuk kamar mandi saja? Tidak juga. Kalau kata Syekh Nawawi, yang disunahkan seperti itu juga wa mislu baitil ma, yang serupa dengan kamar mandi. Serupa itu maksudnya semua tempat yang laisa syarifan, yang bukan tempat untuk ngaji, bukan tempat untuk makan. Jadi tempat yang memang ya untuk buang kotoran gitu. Berarti kalau ada tempat yang katakanlah kotor ya, berkotor-kotor ya, mungkin ke got kali ya. Gitu. Ke got juga mungkin sama. Ma laisa syarifan gitu. Nah, itu juga sama gitu. Dahulukan kaki kiri ketika masuk, ketika keluar kaki kanan. Bagaimana kalau masuk ya ke tempat yang memang
Di sini istilahnya mustaqdar, jadi tempat semacam kamar mandi, tapi begitu keluar juga masuk ke got lagi, jadi bukan ke tempat yang suci. Jadi dari mustaqdar ke mustaqdar, tempat yang kotor ke tempat yang kotor. Mana yang didahulukan? Nah, walau kharaja min mustaqdar ila mustaqdar qaddim yasarahu. Jadi kalau seandainya ketika kita keluar dari kamar mandi, jolnya itu keluarnya itu pintu keluarnya nembus lagi ke kamar mandi lagi gitu, ya kaki kiri lagi. Gitu. Bukan kaki yang kanan karena belum keluar dari tempat yang suci. Nah, gitu patokannya gitu. Wala tastashib, dan janganlah engkau menyertakan, la tulazim, janganlah engkau menyertai, membawa syai'an, sesuatu. Tashib itu dari sohiba ya, sohiba kan teman ya, maksudnya jangan membawa. Wala tastashib, dan janganlah kamu membawa syai'an, sesuatu, alaihi, yang pada sesuatu itu ismullahi, ada nama Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. La tastashib syai'an alaihi ismullahi. Alaihi itu khabar muqaddam, ismullahi itu mubtada muakhirnya. Kalau masuk ke kamar mandi, la tastashib, jangan membawa sesuatu yang di dalamnya ada sesuatu yang mu'azzam, syai'an mu'azzam, sesuatu yang dianggap agung. Ya. Wa in kutiba biqalamin hindiyin, katanya, walaupun sesuatunya agung itu ditulis dengan khot Hindi. Hindi itu ya selain Arab yang tidak seperti ini. Misalnya kata Allah begitu, kata Allah ya. Mungkin ada sesuatu di dalamnya itu ada nama Allah, nama Rasulnya. Meskipun ditulis dengan Latin barangkali, Allah, Muhammad, Rasulullah, misalnya pada benda kita, lalu kita bawa. Nah, itu hati-hati ya. Kira-kira kerudungnya ada intinya nggak? Ada asma Allahnya nggak? Dibawa. Apa itu? Tulisannya apa? Oh, itu Indonesia ya. Kalau Indonesia, ya. Berarti kalau Indonesia nggak apa-apa ya. Ya, jadi yang tidak boleh itu syai'an mu'azzam, sesuatu yang dianggap mulia secara agama. Misalnya seperti yaitu ka'an kana alai ismullahi ta'ala wa rasulih, seperti nama Allah dan nama Rasulnya. Haram? Tidak haram. Makruh hukumnya. Wa hamluhu makruhun. Kalau haram itu kan lebih tinggi ya. Yang dilarang yang paling tinggi itu kalau dilakukan itu kita berdosa, tapi kalau ini makruhun, wa hamluhu makruhun. Hurufnya itu sendiri bukan sesuatu yang mu'azzam, jangan salah ya. Jangan juga oh berarti ini jimatnya ya mu'azzam ya, sesuatu yang agung ya, bukan. Huruf lafaz Allah itu huruf gitu, huruf. Nah, tetapi hakikat yang dituliskan di situnya, Allahnya itu, Rasulnya itu yang mu'azzam. Jadi bukan hurufnya. Wal huruf laisat mu'azzam lidzatiha. Gitu, penjelasan dari Syekh Nawawi, hurufnya itu sendiri bukan sesuatu yang mu'azzam, bukan sesuatu yang dimuliakan. Ya, tidak boleh. Yang harus diagungkan itu adalah Allah. Wala tadkhul, kata Imam Ghazali, wala tadkhul, dan janganlah kalian masuk maksudnya ke kamar mandi, hasirur ra'si, sambil kepala yang terbuka. Maksudnya hasir itu, hasirur ra'si itu ar-ra's al-hasir. Hasirur ra'si, sambil kepalanya terbuka tanpa penutup. Jadi kalau menurut kata Imam Al-Ghazali, masuk ke kamar mandi itu entah bisa minimal pakai tangan gitu ditutup gitu ya. Jadi bukan gugundulan. Nah, kalau ini Ustadz biasanya kopiahnya diginiin.
Itu ya. Kalau putri gimana? Ya pakai jilbab loh. Ya, ditutup. Handuk ya, handuk juga kan. Nah, handuk ya. Wayakfi katanya, kata Syekh Nawawi, wayakfi cukup fil adabi satruhu bil kammi. Nah, cukup kok dengan tangan pun katanya. Dengan anduk ya boleh juga gitu. Apa sih tujuannya kok pakai harus ditutup? Lil amni minal jinni. Nah, untuk supaya melindungi kita min adal jinni, dari gangguan jin. Itu isyarat. Isyarat bahwa kita berharap dijauhkan dari adzal jin, itu godaan atau keburukan jin yang mungkin akan mengganggu kita. Jadi, gitu ya katanya etikanya, tutup kepalanya. Wala hafiyal qadamain, wawnya ini ke wala tadkhul, dan jangan juga kalian masuk hafiyal qadamaini. Nah, dengan dua kaki yang telanjang. Bila na'lin, tanpa sendal, wa khofin, tanpa sepatu. Wah, gimana dong harus pakai sendal sepatu? Nah, jadi gini, cara memahami sesuatu itu harus dilihat ilatnya ya, penyebabnya. Ini kan fikih ini ditulis pada zaman baheula kan. Ketika kamar mandi juga kotor, banyak najis misalnya ya. Jadi jangan masuk ke kamar mandi hafiyal qadamain. Alasannya apa? Nah, Syekh Nawawi yang menjelaskan litahaffuz minan najasah, supaya terjaga, terpelihara dari najis. Nah, kalau sekarang mungkin misalnya di Masjidil Haram misalnya, atau di masjid-masjid, kan tidak ada najis yang tercecer di teras-terasnya kan, apalagi air mengalir terus, ya kan? Jadi ya tidak perlu pakai sendal, boleh telanjang. Jadi memahami hukum sesuatu itu harus dipahami esensinya, selalu begitu, supaya ketika zaman berubah bukan berarti ini tidak berlaku, substansinya itu apa larangannya. Saya ingat waktu itu Ustadz Ismail mengingatkan kan, ketika awal-awal gabung ya, itu di kamar mandi kita itu kalau santri sudah dari kamar mandi kemudian ke kamar, itu sebetulnya harus hati-hati, karena bisa jadi ada cipratan yang mutanajis misalnya gitu ya. Kakinya telanjang. Kalau misalnya dari kamar mandi membawa najis atau mutanajis ke kamar, berarti kamarnya jadi mutanajis, jadi najis. Kalau dari kamar ada najis terus ke masjid bagaimana? Misalnya, ya kalau dia cuci kaki dulu bagus, ya. Nah, makanya sebetulnya sudah sedang diusulkan untuk memang membuat pembersih kakinya gitu ya. Tapi memang tidak mudah karena ini infrastruktur ya. Gitu. Yang sekarang bisa dilakukan adalah ngasih nasihat ke para santri, hati-hati dengan kesucian. Nah, jadi kita itu harus bisa membedakan antara suci dan bersih. Bersih itu belum tentu suci. Benar nggak? Bersih belum tentu suci. Suci juga belum tentu bersih. Iya kan? Itu kita harus dua-duanya kita harus lakukan. Harus bersih juga, harus suci juga. Ya, kira-kira contohnya begini. Kolam yang banyak, yang lebih dari 2 kulah, itu kolam itu walaupun kena air kencing, walaupun kena air kencing kucing atau ada cicak atau apa, selama tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, dia suci. Tapi apakah secara ini hygienes? Nah, belum tentu, ya kan? Tapi suci dia, dipakai wudhu boleh, gitu. Tapi kita nih di pesantren Alhamidiyah nggak boleh prinsipnya, karena ya ini kan suci, nggak apa-apa kotor-kotor juga suci kok, nggak ada najisnya, nggak boleh begitu. Kita harus menggabungkan, ini cara pandangnya harus digabungkan. Suci dan bersih itu harus berbarengan. Jangan merasa suci kemudian tidak bersih. Nah, sebaliknya juga merasa bersih misalnya, tetapi kalau ternyata airnya itu dari air satu kobok, satu gayung gitu ya, kelihatannya bersih gitu. Tapi kalau dia sudah kena najis, mutanajis, itu ketika terkena ke
pakaian kita, ke badan kita, ya itu menjadi tidak boleh sholat. Walaupun tidak ada kelihatan darah, tidak ada letak. Apa letak? Bukan, letak itu apa sih? Lumpur. Tidak ada kelihatan lumpur gitu. Letak, saya juga udah lama nggak mengucapkan kata letak, tiba-tiba aja keluar. Lumpur. Gitu. Nah, ya. Perhatikan antara suci dan bersih di dalam Islam. Terutama Alhamidiyah ini pesantren di kota, pesantren yang santrinya orang-orang terpelajar, dari keluarga yang terpelajar. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik bahwa konsep bersih dan suci adalah dua hal yang saling mengisi, yang dua-duanya harus kita pegang, harus kita praktekkan. Ya. Wakul, kita lanjutkan, wakul, dan katakanlah olehmu, ucapkan olehmu indad dukhuli, ketika masuk ke kamar mandi itu. Jadi ketika kita pas baru mau masuk ke pintu kamar mandi gitu ya, meskipun kamar mandinya jauh masih jauh, tapi pintunya, nah, kalau di masjid yang besar itu kan kamar mandinya jauh dari, begitu kita masuk ke pintu kamar mandi itu, ucapkanlah Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najasil khabithil mukhbis. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najasi al khabithil mukhbisi asyaitonir rajimi. Sampai di situ ya. Nah, saya terjemahkan dulu. Bismillahi, dengan nama Allah. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minar rijsi, dari kotoran, an najasi, yang najis, al khabithi, yang kotor, alladzi yuqi'un nasa fil khabas ay yufrihu bi wuqu'ihim fi, yang kotor, al mukhbis, yang menyebabkan kotor, asyaitoni, syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Nah, ini doa ketika kita masuk. Kalau yang paling singkat biasanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Sama kan esensinya. Nah, sekarang kita punya doa yang lebih lengkap dan diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bagus juga kalau kita baca dulu ya. Mari kita baca, ikuti bacaan saya supaya kita kompak berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Minar rijsin najasi. Minar rijsin najasi. Al khabithil mukhbithi. Al khabithil mukhbithi. Asyaitonir rajimi. A'udzu billahi. Maaf. Bismillahi. Bismillahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Minar rijsin najasi. Minar rijsin najasi. Al khabithil mukhbithi. Al khabithil mukhbithi. Asyaitonir rajimi. Asyaitonir rajimi. Bismillahi. Bismillahi. A'udzu billahi. Minar rijsin najasi. Minar rijsin najasi. Al khabithil mukhbithi. Al khabithil mukhbithi. Asyaitonir rajimi. Asyaitonir rajimi. Nah, alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mengajarkan doa itu thalatha marrat, 3 kali. Nah, jadi kita ikuti sunnah Rasul ya, 3 kali. Ya, mungkin kalau sudah begitu langsung hafal kita. Bismillahi, a'udzubillahi, minar rijsin najasi, al khabithil mukhbisi, asyaitonir rajimi. Terus saya yakin kalau terus dibaca kan jadi hafal juga gitu kan ya. Nah, kalau yang biasanya ya kan yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sama intinya itu. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh Nawawi. Bismillahi atahassunu minasyaitoni. Jadi bismillah itu dengan nama Allah, aku memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah dari syaitan.
Jangan tambahkan Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, dalam doa ini jangan, oh saya mau pengen yang lengkap, masuk WC kaki kiri Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan. Wala tazid Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, kenapa? Ya Rasul mengajarkannya begitu. Ya, diajarkannya seperti itu. Jadi cukup sampai di situ saja. Ar-rijsin najasi itu bikasirra fil kalimatil ula wa kasnati ya, ini penjelasan maknanya. Ada dalam riwayat yang lain kata Syekh Nawawi, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi bila lafzi bismillahi. Jadi tanpa bismillah. Pokoknya tadi saya langsung a'udzubillah itu karena agak refleks a'udzu gitu, tidak pakai bismillah. Memang di riwayat yang lain tanpa basmalah. Ya, itu ada di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, gitu. Baik. Itu ketika masuk, ya. Wa indal khuruji, dan ketika keluar, wawunya atof ke kul saya kira ya. Wakul. Wakul indal khuruji. Dan katakanlah indal khuruji ketika keluar dari kamar mandi, ay al-insirafi, berpaling min baitil ma'i, dari baitul ma' tadi itu. Nah, keluar pas di pintunya, ucapkan doa ini. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Nah, segitu. Kalau yang biasa gimana? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kok kita ini sama doanya, seperguruan ya. Bagaimana bisa-bisa pada dari buku ya? Berarti buku itu sangat penting sekali. Dari buku ketika kita kecil mungkin bacaan kita sama ya, oleh orang tua kita. Itu betapa pentingnya transmisi ilmu itu begitu. Nah, sekarang kita versinya transmisi ilmu dari Bidayatul Hidayah nih. Ini doa keluarnya. Ini juga singkat kok. Nah, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka. Alhamdulillahi. Alladzi adhaba. Anni. Ma yu'dhini. Wa abqa. Fima yanfa'uni. Ghufranaka. Alhamdulillahi. Alladzi adhaba. Anni. Ma yu'dhini. Wa abqa. Fima yanfa'uni. Ghufranaka. Alhamdulillahi. Alladzi adhaba. Anni. Ma yu'dhini. Wa abqa. Fima yanfa'uni. Nah, kita pahami yuk maknanya. Ghufranaka. Ay as'alu ghufranaka ya Allah. Ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Ini langsung maf'ul bihnya ya, ghufranaka. Alhamdu, adapun segala puji. Lillahi, itu semuanya untuk Allah. Alladzi, yang. Adhaba, telah menghilangkan, itu alladzi. Jadi fa'il adhaba itu alladzi ya. Ay huwa. Huwa aidnya ke alladzi. Alladzi, yang. Adhaba, telah menghilangkan, itu alladzi, maksudnya Allah. Anni, dariku. Apa yang dihilangkan? Ma, sesuatu. Yu'dhini, yang memberatkan aku. Yu'dhini, yang memberatkan aku. Jadi buang hajat itu, qadaul hajat itu menghilangkan sesuatu yang berlebih di badan kita. Bi ikhrajil fudlah, kata Syekh Nawawi. Mengeluarkan al-fudlah. Al-fudlah itu sesuatu yang berlebih kan. Al-fudlah, sesuatu yang berlebih. Coba, ada orang yang masuk rumah sakit gara-gara nggak bisa buang air. Bulan lalu, teman saya, almarhum
Pak Rahmat namanya, itu asistennya Cak Nur, asistennya Nur Khalis Majid. Ia sakit, sederhana sakitnya, nggak bisa buang air, dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal. Ya, kelihatan sederhana, tapi makanya, hal-hal yang kecil itu ya Allah, dengan berdoa begini itu ya, kita sebetulnya diminta untuk bersyukur gitu. Makanya ketika kita keluar, kita sudah menyelesaikan qadaul hajat itu, ini kalau direnungkan, ma yu'dini, sesuatu yang membebani saya, menyakiti, bahkan yu'di itu menyakiti gitu. Kalau dibiarkan, tidak dikeluarkan, itu menyakiti gitu. Wa abqa, dan segala puji bagi Allah, wa abqa, dan yang telah menyisakan fima, sesuatu yanfa'uni, yang bermanfaat bagi aku. Kalau yang bermanfaatnya nggak dikeluarin, apa itu? Protein, ya kan? Protein makanannya ya tidak dikeluarkan, kalorinya, proteinnya. Wa abqa ma yanfa'uni, ay quwwatul ma'kuli wal mashrub, katanya. Makanan, minuman yang bikin kita kuat. Dan disunahkan bacanya, katanya, marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Membaca doa tadi itu. Ghufranakal hamdulillahi alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Ini mudah dihafal insyaallah, mudah-mudahan ya. Kalau tidak hafal bagaimana? Pahami saja maknanya yang tadi itu. Bahwa ketika kita selesai qadaul hajat itu, ya kalau belum hafal doanya, dalam hati saja, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengeluarkan yang menjadi kelebihan dari diriku, maksudnya beban kotoran dari diriku, dan telah menyisakan sesuatu yang bermanfaat bagiku, gitu. Kan Bidayatul Hidayah ngajak untuk ngaji hati, ya. Jadi hati kita selalu diajak untuk merenungkan kebaikan-kebaikan. Wayam bagi, dan niscaya. Ada yang angkat tangan, apakah ada yang mau disampaikan di Zoom? Boleh aja, kalau siapa yang angkat tangan? Bismillah. Yang raise hand, apakah ada yang mau disampaikan? Hah? Oh iya. Oh, nanti siap-siap bertanya ya, baik. Ya. Wayam bagi, dan niscaya. Apa yang niscaya? Apa nih? Tu'idda. Wayam bagi, dan niscaya. Apa yang niscaya? Jadi fa'ilnya apa? Tu'idda, bahwa engkau menyiapkan. Apa ya? An-nubala, an-nabula, bidhammin nun wa fathil ba. Aduh, kita bersyukur sekali ke Syekh Nawawi ini, dikasih cara bacanya, saya ragu kan. Bidhammin nun, jadi annu wa fathil ba, an-nubal, benar kan? An-nubal, an-nubala berarti. Jamak dari nublah. Seperti ghuraf, jamak dari gurfah. Wayam bagi, dan niscaya apa? Antu'idda, engkau menyiapkan an-nubala. Sesuatu yang kasar, jadi batu, katakanlah begitu ya. Kalau zaman dulu batu. Jadi kalau mau istinja, sebelum istinja, engkau tuh harus menyiapkan sesuatu yang bisa dipakai untuk istinja. Dulu ahjar, batu, pakai batu dulu mana? Di padang pasir kan. Kalau sekarang apa? Tisu. Tisu. Ustaz Nafi pakai apa biasanya yang disiapin? Air ya. Tapi dalam konteks ini bukan airnya ya. Asumsinya sedang istinja nih. Antuhdiro ahjarul istinja gitu. Jadi siap-siap untuk sesuatu yang bisa dipakai untuk istinja katanya. Qabla qada'il hajati, sebelum qada'il hajat. Jadi menyiapkan tisu itu harus sebelum qada'il hajat. Lihat-lihat kiri kanan. Kalau tidak ada tisu, jadi air itu harus dicek dulu. Ada nggak nih airnya? Kalau tidak ada, jangan. Saya ya kita suka melihat ya orang yang
buang air kecil lah yang suka kita lihat tuh kalau di hotel atau di mana, kalau cowok makan pakai urinoir kan ya. Saya sangat sering melihat ya tidak istinja. Ya, udah selesai, udah tutup celana pergi gitu ya. Mungkin saya husnuzon kan, husnuzon mungkin bukan muslim kan. Kalau bukan muslim kan tidak ada kewajiban begini kan. Nah, tapi kalau muslim, berarti belum belajar gitu. Ya, tapi itu sesuatu yang kalau dalam bab toharoh, itu tercela banget. Jadi makanya harus cek dulu ada tidak air. Kalau tidak ada air, ada tidak tisu. Kalau tidak ada tisu, ada tidak daun mungkin atau batu atau apapun yang dipakai untuk istinja. Ketika kita safar, jangan dikira yang begini-begini perlu pengetahuan tentang istinja bukan dengan air. Ketika kita safar, pulang kampung, macet, tidak ada air misalnya. Nah, itu bagaimana cara istinjanya gitu. Atau mati lampu. Misalnya gitu ya, di pondok mati lampu, gimana istinja nggak ada air? Karena nggak ada bak mandi kita. Tidak ada nampung air, tidak ada nampung di bak mandi kan. Kalau di kampung mah gampang lah, mati lampu ya enak mandinya. Di telanjang nggak pakai lampu penerangan jadi. Tapi kalau tidak ada baknya kan susah. Harus istinja. Jadi sebelum duduk untuk qadaul hajat, mau buang air kecil atau buang air besar, siapkan sesuatu untuk membersihkannya. Wa alla tastanjia, dan janganlah engkau beristinja bil ma'i dengan air fi maudhi'i qadail hajati, di tempat qadail hajat, di tempat buang airnya, maksudnya buang hajatnya. Maksudnya gini, kadang-kadang dipisahkan antara zaman dulu ya, antara tempat buang air besar dengan tempat istinjanya, tempat bersucinya. Itu misah kadang-kadang. Kebayang nggak? Orang kota nggak kebayang ya. Kalau saya ngalamin, iya di kampung mah selesai ini airnya di sono gitu. Jadi jalan dulu. Iya. Hah? Iya. Iya, ini di sungai ya gitu. Itulah. Jadi kitab ini memang ditulis dalam konteks tempat yang mungkin tidak terbayangkan akan menjadi kota seperti sekarang. Semuanya kamar mandi menyatu, pakai selang tinggal nyemprot gitu kan. Nah, gitu. Tapi sebagai pengetahuan itu sesuatu yang sekali lagi harus diambil esensinya apa sih sebetulnya suci. Esensinya itu suci ya. Harus suci, harus bersih. Jadi niscaya engkau itu tidak boleh beristinja dengan air di tempat qadail hajat ilam yakun mu'addan lidalik, kalau seandainya tempat qadail hajat itu memang tidak disediakan untuk beristinja, untuk membersihkan dengan airnya terpisah. Berarti kalau seandainya sudah disiapkan, memang buang airnya di situ, bersih-bersihnya juga di situ, ya sudah di situ kan, gitu asumsinya kan. Apa sih tujuannya? Nah, ini Syekh Nawawi menjelaskan mengapa tidak boleh membasuh atau menyiram di tempat buang airnya itu sendiri, li'alla ya'uda 'alaihi rasyash, supaya kotorannya tidak tidak belepotan kemana-mana di tempat buang air itu. Kalau disemprot itu bisa kemana-mana misalnya. Tapi tentu saja dalam konteks sekarang ya, kita WC kita sekarang itu sudah sedemikian rupa diatur sehingga untuk buang air kecil pun yang urinoir itu kan melokalisir supaya tidak ada cipratan-cipratan. Karena cipratan itu bahaya sekali, harus hati-hati banget. Anak laki-laki, santri khususnya, tolong diingatkan, potensi untuk nyiprat dari buang air kecil itu besar sekali. Kalau nyiprat sedikit saja, tidak sah sholatnya. Ya. Wa antas tabri'a, dan hendaklah engkau istibra, hendaklah engkau istibra itu apa ya?
memastikan bersih gitu, istibra itu. Wa antas tabri'a, dan hendaklah engkau pastikan bersih minal bauli, dari buang air kecil, juga buang air besar. Setelah selesai maksudnya ya. Apa yang harus dipastikan? Dengan cara apa? Bitanah nuhi, dengan cara tanah nuh. Kalau kita habis buang air kecil atau buang air besar, itu Imam Al-Ghazali mengajarkan untuk tanah nuh. Tanah nuh itu ngadehem, berdehem. Gitu. Berdehem. Supaya apa? Supaya, jadi sekali lagi, esensinya adalah kita harus bersih, tidak boleh ada kotoran yang sudah hampir keluar, sudah tidak batin lagi, tapi sudah masuk area zahir, tetapi belum benar-benar keluar, sehingga menjadi najis ke badan kita. Makanya harus tanah nuh. Supaya didorong kan. Nah ini mungkin secara medis, nanti mungkin ada yang menjelaskan secara medis gimana nih, apa memang berhenti kita atau gimana. Tapi itulah yang diajarkan di sini. Yang kedua, tidak cukup tanah nuh, wan natri, dan dengan cara an natri, salasan, 3 kali, sesuai dengan hadis Rasul, falyantir, atau falyuntir, hendaklah seseorang itu, natar itu ini diurut gitu, mengurut, diurut ya. Diurut. Falyuntir, hendaklah seorang laki-laki mengurut zakarahu, zakarnya, salasanatrotin, 3 kali urutan, yakni ba'dal bauli, setelah kencing, setelah buang air kecil. Diurut katanya. Suka diurut nggak? Kalau habis kencing itu di ini ya. Ya orang dewasa prakteknya sudah tahu lah ya. Ini detail sekali, Syekh Nawawi di sini sampai mengajarkan, menjelaskan kaifiatnya. Wa kaifiyatun natri, katanya cara nater itu adalah ayam saha biyusrohu, mengusap dengan tangan kirinya, min duburihi, mengusap sebelah kirinya dengan kiri, min duburihi, dari duburnya, ila ro'si dzakarihi, ya, jadi maksudnya diurut ya dengan tangan kiri, dari mulai duburnya sampai kepala dakarnya. Kalau laki-laki tentu. Ya, silahkan dibaca lanjutannya. Ya, bagi yang membaca Marokil Ubudiyahnya, enak tuh, detail dibaca. Tiga kali. Nah, itu udah cukup, keluar semua. Jangan dehem untuk yang ada di luar lagi nungguin. Yang nungguinnya siapa? Tujuannya untuk menyucikan. Wabi imroril yadi, dan cara membersihkan lagi itu yang kedua, bi imroril yadi, dengan menggunakan tangan, wabi imroril yadil yusro, dan dengan menggunakan tangan yang kiri, maksudnya dengan jempol dan bi ibhamiha, dengan jempol, wa jempol dan ini apa namanya ini, telunjuk ya, ala asfalil qadibi, sampai melewati al-qadib. Al-qadib itu qasbatuz zakari, batang kemaluan, batang zakar. Ya, maksudnya pokoknya intinya adalah dibersihkan ya. Di tengahnya itu ada juga penjelasan untuk perempuan juga. Sama, intinya itu adalah kita mau sholat, mau ibadah, mau macam-macam, harus bersih kalau sudah selesai dari kamar mandi.
Wa in kunta, dan kalau engkau ada fis sohroi, di dalam bangunan, maksudnya kalau engkau buang air kecil, buang air besar, ya, itu kamar mandinya itu di bangunan, di gedung, fab'ud, maka menjauhlah engkau an uyunin nadhirina, dari penglihatan orang-orang yang mungkin melihat, dari mata orang-orang yang mungkin melihat. Jadi jangan sampai buang air kecil, buang air besar di tempat terbuka, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa itu misalnya seperti apa? Macet di tol, harusnya 1 jam jadi 20 jam, nggak bergerak, kan mau ke kamar mandi nggak ada, terpaksa di pinggir jalan, itu kan terbuka. Tapi kalau enggak, gimana? Sakit ke rumah sakit misalnya, itu darurat namanya kan. Usahakan sedemikian rupa tertutup, bisa ditutup oleh pintu mobil atau apa begitu. Nah, tapi prinsipnya fad'ud an uyunin nadhirina, jauhkan dari pandangan orang. Wastatir, dan tutuplah bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, kalau engkau bisa menemukan sesuatu itu. Maksudnya apa yang ditutup? Aurat. Jadi wastatir bisyai'in itu maksudnya tutuplah aurat dengan sesuatu, meskipun tidak ada orang yang lewat pada saat itu. Tidak ada orang yang lewat. Tapi ketika engkau qada'il hajat, harus ditutup. Asumsikan ada yang lewat. Wa illam yakun ahadun. Aduh, ini saya nemunya adanya kaca nih. Wala yakfi az-zujaj katanya. Kalau kaca nggak boleh, ditutup pakai kaca, ya transparan sama aja, kaca putih. Oh, kacanya cermin, ini mau apa lagi cermin? Tutup sini, oh malah kelihatan. Ini ulama ini sangat detail sekali ya, memberikan penjelasan-penjelasan. Wala az-zujaj, wala yakfi az-zujaj. Ya. Wala takshif, dan janganlah engkau menyingkap atau membuka aurataka, auratmu, qabla lintiha, sebelum selesai, ila maudhi'il julusi, kembali ke tempat duduk. Maksudnya harus betul-betul tutup aurat, tutup pakaian, tutup diri kita dengan sesuatu yang memungkinkan. Wala tastaqbil, dan janganlah engkau menghadap asyamsa, matahari, walal qamara, dan juga jangan menghadap bulan ketika kita buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Jangan menghadap matahari, berarti di mana mataharinya adanya, ya sebisa mungkin. Wala tastaqbil, dan janganlah engkau menghadap al-qiblata, kiblat, wala tastadbirha, dan jangan juga membelakangi kiblat. Nah, saya jadi ingin tahu, jadi ini kamar mandi di kita itu ada tidak yang menghadap atau membelakangi kiblat? Yang mana? Kiblat itu ya? Wah, harus diubah berarti. Tapi kalau baca di ininya penjelasannya ada sebetulnya, kalau tidak memungkinkan ruangannya tidak apa-apa. Tapi selama masih bisa, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu prinsipnya. Hanya yang ini, yang lainnya ada juga. Nah, berarti memang ahli arsitektur dan ahli fikih harus ngobrol. Nah, ketika kita mau membuat bangunan, termasuk di rumah kita. Saya juga punya satu tempat yang waktu bikin itu tidak boleh ngadep kiblat. Begitu jadi dipakai, untuk masuknya tuh susah banget. Udah pernah kan ke rumah saya kan? Itu awalnya nggak begitu. Jadi awalnya tuh begini nih. Susah mau, ini kaki tuh
tamu, waduh sulit ya. Akhirnya terpaksa. Ya, gitu ya. Kalau bisa lakukan seperti ini. Fastiqbalul qiblah wastidbaruha bi'ainil faraj al-kharij min al-ghaid. Haramun fi ghairil mu'adlaha katanya. Memang hukumnya itu tidak boleh fi ghairil mu'ad, pada tempat yang memang tidak disediakan, selain yang disediakan. Jadi ya tentu saja pengecualian kalau seandainya memang tidak memungkinkan seperti itu gitu ya. Nah, di sini ada fakhilaful afdal insahu lal'adul anil qiblah gitu. Jadi diutamakan itu kalau mudah gitu. Kalau mudah untuk tidak menghadap kiblatnya. Tapi kalau seandainya tidak mudah, maka apa boleh buat? Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk fi mutahadditsin nasi, maksudnya duduk untuk qadaul hajat ya. Janganlah engkau buang air kecil, buang air besar fi mutahadditsin nasi, di tempat orang-orang bercakap-cakap. Maksudnya di tempat ngumpul orang, tempat nongkrong orang. Itu kok orang lagi nongkrong, sorry ya, gue mau buang air di sini. Waduh. La tajlis fi mutahaddin. Apa yang dimaksud dengan tempat nongkrong itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Wa huwa mahallu ijtima'in nasi fi syamsi syata'an, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang di bawah terik matahari syata'an ketika musim dingin. Ketika musim dingin kalau ada matahari, orang tuh berebut untuk berjemur. Kalau yang pernah ngalamin di 4 musim, waduh itu yang namanya kalau udah mau musim ini, bulan-bulan ini nih, bulan Mei Juni ini di Eropa, orang-orang tuh ada matahari dikit langsung tuh ngumpul di tempat ngopi. Jadi kursi dikeluarin semuanya. Kopi-kopi, maksudnya kursi di warung kopi itu di luar. Pagi-pagi itu udah langsung pada ngopi, nyari tempat matahari. Nah, jangan kencing di tempat itu. Lagian ngapain gitu ya? Ada orang seneng ngumpul di situ. Atau kata Syekh Nawawi yang namanya mutahaddisin nas itu, tempat orang-orang ngumpul itu, wadzilli, tempat orang berteduh, soifan, syitaan soifan. Soif itu musim panas, di tempat orang berteduh ketika musim panas gitu. Wal murad huna kullu mahallin ghairi mamlukin li ahadin. Jadi maksudnya tempat kumpul ini adalah tempat yang tidak dikuasai oleh seseorang, yuqsadu li ghardin. Jadi bukan tempat yang milik publik. Ya. Kalau tempat itu tempat orang berkumpul, baik ketika baik kumpulnya untuk berjemur maupun untuk berteduh, tidak boleh kita buang air di. Intinya apa? Ini lagi-lagi coba tangkap esensinya. Esensinya itu Islam itu mengajarkan, bahkan dalam fikihnya, bahwa kita tidak boleh mengganggu orang lain. Intinya begitu. Jadi tidak boleh baunya segalanya itu mengganggu orang lain. Ya. Islam mengajarkan mukmin yang baik, muslim yang baik itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang orang lain tidak tersakiti baik oleh lidahnya, oleh kata-katanya, oleh ucapannya, maupun oleh tangannya, oleh kekuasaannya, oleh dirinya. Jadi tidak boleh orang lain itu merasa terganggu oleh kita. Intinya itu. Yang terakhir, wala tablu, dan janganlah engkau wala bala yabulu wala tabul, saya kira ya. Maaf kalau nanti keliru, kita cek lagi. Bala yabul wala tabul.
Dan janganlah engkau buang air kecil, wala tataghawwat, juga jangan buang air besar juga. Fil ma'ir raqidi, pada air yang tidak mengalir. Ar-raqid itu air yang ngeyembe, tergenang, menggenang, betul. Ngeyembe, air yang diam, tidak boleh. Wa tahtas syajarati, dan tidak boleh buang air kecil di bawah pohon. Al-musmirati atau al-musmarati, yang berbuah. Tidak boleh itu. Wala fil jahri, wa huwa as-saqab ay al-khurq al-mustadir an-nazil fil ard. Lubang, ya. Saya lagi baca tengahnya itu apa maksudnya nih. 5 kila in dzalika maskanul jin katanya. Jadi lubang itu tempat jin, tempat tinggal jin katanya. Ya. Jadi watah tasyajaratil musmira, jangan buang air kecil pada pohon yang berbuah, wala fil gimana tadi bacanya, bifatisin wara bukan wala fil jahri ya. Dan jangan juga pada lubang, jangan buang air pada lubang as-saqab. Kadang-kadang ada lubang itu di pohon, jangan menyengajakan ke situ. 5 qila inna dzalika maskanul jinni, karena itu adalah tempat tinggal jin katanya. Ya. Saya kira sampai di situ dulu ya, karena ini belum selesai, masih panjang. Iya. Masih berlanjut tentang adab buang air ini, masih akan berlanjut lagi, mungkin bisa 2-3 kali lagi karena panjang ya. Nah, sekali lagi jemaah Alhamidiyah, saya ingin menekankan tentang mari kita pahami substansi, esensi atau inti dari segala sesuatu yang diajarkan di dalam etika ini. Karena konteks kitab ini ditulis dan kita hidup dan ke depan nanti itu pasti akan berubah-ubah. Nah, kalau kita bisa menangkap esensinya, maka insya Allah kita akan bisa menerapkannya dalam berbagai zaman. Yang paling pokok esensinya adalah toharoh, suci. Nah, kita diajarkan betul untuk suci. Kalau ayah saya mengajarkan ke saya itu kayak nakut-nakutin gitu ya. Nanti itu kalau kamu ada yang nyiprat air kencing ke kamu, nanti ketika kamu di kuburan, nanti menjadi api yang ada di badan kamu. Oh, jadi sebagai anak tuh kan, ada api, takut kan gitu ya. Nah, tapi jadi melekat betul di benak saya bahwa betapa pentingnya toharoh, suci di dalam Islam, ya, di dalam ajaran kita sebelum melaksanakan sholat. Ya, saya kira begitu. Dipersilahkan kalau ada yang komentar atau itu di Zoom ya ada. Ini dari Ustadz Suma ya. Apakah perlu kajian bidayah ini dikontekstualisasikan dengan konteks kekinian karena zaman sudah berbeda dengan zamannya Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani? Iya, tentu saja. Seperti yang saya sampaikan ya. Jadi fikih itu harus dikontekstualisasi selalu. Istinja dengan batu, kan kita hampir tidak pernah dengan batu. Dengan sesuatu yang kasar. Inti dari batu itu kasar, permukaannya. Oh, berarti tidak boleh dengan plastik. Kalau plastik mah tidak kasar misalnya ya. Nah, harus selalu begitu. Silakan, ada Pak Taufik Rahman katanya mau bertanya. Di sini hujan, mudah-mudahan saya bisa mendengar dengan baik ya. Waalaikumsalam.
Nanti tolong diulang. Ya, lanjut. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang nomor pertama sebetulnya tadi belum ketangkep ya, karena ini hujan besar di sini nih. Saya mulai dari yang kedua dulu. Yang pertama boleh sambil ditulis barangkali ya, supaya bisa saya lihat. Jadi yang kedua dulu, saya mulai dari yang kedua yang saya tangkap. Bagaimana ketika kita berwudu di kamar mandi, termasuk di rumah kita, di keran gitu, yang itu menyatu ya dengan tempat qada'il hajatnya, barangkali begitu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.